Proses pengadaan barang dan jasa adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dari pihak lain dengan cara memenuhi kebutuhan organisasi. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengadaan barang dan jasa. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah konsultan dari perencanaan pengadaan barang dan jasa dan beliau adalah kebetulan dari CV MCU Kota Malang. Oke, kita sapa beliau dahulu yuk. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam Bapak Bagaimana Rifki. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, kita hari ini kita akan berbincang terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini sahabat pengadaan ingin tahu apa sih sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa itu? Terima kasih Pak Rifki. Mungkin yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa adalah suatu rangkaian di mana kita untuk mendapatkan barang dan jasa ini dari tahapan perencanaan apa yang diinginkan, proses tahapan pelaksanaannya seperti apa, sampai ke tanda tangan pengadaan atau tanda tangan kontrak untuk pengadaan barang dan jasanya, seperti itu. Apa sih tujuan kita melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa itu? Yang pertama mungkin lebih dengan adanya proses pengadaan barang jasa ini, kita mendapatkan barang jasa yang lebih kualitasnya terjaga, terjamin, yang tentunya juga lebih ke akuntabilitasnya, transparansinya, dan penggunaan efektif dan efisien terhadap waktu dan biayanya Bapak, seperti itu. Hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan, misalnya kita sebagai penyedia yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan kira-kira Pak Zaki? Tentunya pastinya untuk penyedia sendiri nggih, karena kita lingkupnya sebagai penyedia Pak. Jadi yang pertama kita harus kompeten dulu di sana. Jadi memiliki kompetensi ya? Kompetensi. Kita harus mengumpulkan tenaga-tenaga ahlinya apa saja, kita lihat kira-kira yang digunakan apa sih, seperti itu. Keahliannya apa, terus tentunya kita harus mempelajari dulu untuk biar bisa kompeten dalam nilainya seperti apa, sehingga kita bisa goal untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Seperti itu Pak Rifki mungkin. Bagaimana sih proses pengadaan barang dan jasa itu? Untuk mendapatkan barang dan jasa ini dari tahapan perencanaan apa yang diinginkan, proses tahapan pelaksanaannya seperti apa, sampai ke tanda tangan pengadaan atau tanda tangan kontrak untuk pengadaan barang dan jasanya, seperti itu. Kalau terkait pengalamannya bagaimana supaya kita bisa istilahnya kita bisa lolos, kan nanti ada tahapan tadi, ada tahapan dari kita mempersiapkan, ada proses sampai dengan penandatanganan kontrak seperti itu. Ya, pertama kita pelajari dulu Bapak. Yang tadi saya sebutkan kira-kira kebutuhannya apa. Yang kedua adalah melihat apa saja tenaga ahli yang kita butuhkan, kompetensinya seperti apa yang kita akan tanamkan atau yang kita diajukan seperti itu Pak. Kalau tenaga ahli itu kita melihatnya bagaimana ya? Atau di LPSE-nya itu atau bagaimana? Berapa kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses pengadaan itu? Pastinya di LPSE sudah muncul Bapak kebutuhannya seperti apa, biasanya tenaga ahli apa, pengalamannya berapa, dan kualifikasinya dia pernah mengerjakan di mana saja atau kegiatan apa saja seperti itu Pak. Itu termasuk pengalaman perusahaan ya? Yeah. Tapi juga diperhitungkan ya Bapak? Benar. Ya? Nah Pak Zaki, di dalam pengadaan barang dan jasa itu kan ada pelaku-pelakunya. Nah itu siapa saja Pak Zaki? Mungkin pelaku dalam pengadaan barang jasa yang pertama pastinya pemerintah. Yang kedua adalah penyedia barang dan jasa. Yang ketiga adalah pembuat komitmennya. Yang ketiga adalah tim pengadaan barang dan jasa, dan peserta pengadaan barang jasa. Peserta itu penyediaannya sendiri ya? Peserta ini yang mendaftar Bapak. Oh, ya. Jadi penyedia yang mendaftar
suatu kegiatan. Ya, suatu kegiatan ini seperti itu, Bapak. Tentunya masing-masing pelaku itu kan mempunyai peran sendiri-sendiri ya. Benar, Bapak. Jadi sesuai dengan seperti Bapak Zaki katakan di Perpres yang terbaru itu nomor 12 tahun 2021 ya. Benar, Pak. Apakah ada syarat-syarat khusus misalnya terkait pagu anggarannya ataupun terkait dana yang batasan dana? Ada nggak Bapak Zaki? Ya. Pengadaan ini kita dasar hukumnya ada, Pak. Jadi kita mengacu pada Perpres itu ya? Ya, Perpres itu nomor 12 kalau nggak salah, Ya, nomor 12 tahun 2021 seperti itu. yang Pak. terbaru ya Pak? Yang terbaru, ya. Biasanya batasan-batasannya konsultan dan kontraktor berbeda. Iya. Kalau kontraktor itu maksimal di angka pagu atau HPS sekitar 200 juta. 200 juta ya. Oke. Kalau konsultan itu maksimalnya 100 juta. Ya. Di atas itu kita melakukan pengadaan tender, Pak, seperti itu, atau lelang. Demikianlah obrolan kita dengan Bapak Zaki terkait pengadaan barang dan jasa. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat pengadaan.